Bisanadina al-Muttasiri ila Imam al-Khatimatul Hufaz al-Imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi'ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Lanjutkan hadis nomor 8349. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhafa, siapa saja yang mengancam ia mukminah akan orang beriman, itu karena haqqan Allah, adalah hak, adalah kewajiban di atas Allah Subhanahu wa ta'ala, alla yu'amminahu, bahwa tidak memberi keamanan ia Allah akannya orang beriman min afza'in, dari segala yang menakutkan, dari segala ketakutan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Karena orang beriman adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah, dan orang beriman lebih mulia dari Ka'bah. Ketika Allah menyelamatkan Ka'bah dari Abraha, maka orang beriman tentu Allah selamatkan lebih dari Ka'bah. Sehingga orang beriman yang tidak sholat, tidak zakat, tidak haji, tidak puasa, dan terakhir sekali menempati surga, Allah bayar imannya 10 kali lipat dari dunia. Maka siapa saja yang mengancam orang beriman, menakut-nakuti orang beriman,
maka kewajiban Allah untuk tidak memberikan rasa aman kepada orang tersebut dari seluruh bentuk hal yang menakutkan pada hari kiamat. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, hadis sahih riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman, dalam Mustadrak Imam Hakim dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW bersabda, man akhazas sab'a, siapa saja yang mengambil ia akan 7, fahuwa khairun, maka dianya seseorang itu orang baik. Maka dianya seseorang itu orang baik. Mengambil di sini maksudnya menghafal. 7 di sini maksudnya 7 surah pertama dari ayat Al-Qur'an, dari surah Quran. 7 surah pertama atau 7 surah panjang pertama dari Al-Quran, Sab'at Dual. Jadi orang yang menghafal 7 surah mulai pada Al-Baqarah, maka dia orang baik. Yang sudah hafal 7 surah itu juz berapa? Sampai juz juz 11. Nah, yang sudah hafal 9 juz dari awal surah itu tidak boleh dikatakan orang baik. Walaupun nanti dalam zikir. Hadis sahih. Apalagi sudah selesai, tinggal menjaganya saja. Sambil baca-baca, sambil santai-santai baca dan baca. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal, sahih riwayat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man akhadha, siapa saja yang mengambil ia amwalan nas, akan harta-harta manusia, yuridu, yang berkeinginan ia seseorang ada untuk membayarnya, itu adallahu anhu, membayarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya orang itu. Wa man akhazaha, dan siapa saja yang mengambil ia, siapa saja yang mengambil ia akannya harta-harta manusia, yuridu itslafaha, yang ia berkeinginan melenyapkannya harta, atslafahullahu, maka melenyapkan akannya orang itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengambil di sini maknanya bukan mencuri,
mengambil dengan cara berhutang, mengambil dengan cara meminjam, mengambil dengan cara titipan amanah, mengambil dengan cara kerjasama dengan dasar muamalah, musyarakah namanya, atau qira. Keinginannya adalah untuk membayar harta itu, menjaga harta tersebut. Kalaulah harta itu habis, tidak bisa dibayar, dan dia meninggal dunia, maka Allah akan bayarkan hutang orang itu di akhirat kelak. Tapi siapa saja yang mengambil harta manusia, dari awal memang dia niat mencurinya, dari awal dia memang niat untuk melenyapkannya, maka orang itu akan dilenyapkan oleh Allah pada hari kiamat. Untuk penjelasan bagian 2 dari hadis ini ada nanti dari beberapa hadis ke depan. 1, 2, 3 hadis. Kemudian untuk penggalan hadis pertama itu ada nanti di hadis nomor 8360. Ada insyaallah. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis berikutnya 8352. Hadis riwayat Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha," siapa saja yang mengambil ia, minal ardi, dari bumi, maksudnya dari tanah, syai'an, akan sedikit pun, walaupun sejengkal, walaupun setengah jengkal, bighairi haqqihi, dengan tanpa haknya, dengan tanpa haknya, itu khusifa bihi, ditenggelamkan dengannya seseorang pada hari kiamat ila sab'i ardi, hingga 7 lapis bumi, hingga ke 7 lapis bumi. Hadis berikutnya, man akhadha minal ardi syai'an, siapa saja yang mengambil ia dari bumi akan sesuatu, zulman, secara zalim, itu ja'a, datang ia seseorang, yaumal kiamati, pada hari kiamat, yahmilu turabaha, memikul ia seseorang akan tanahnya bumi ke mahsyar. Dia akan memikul tanahnya bumi ke mahsyar. Hadis itu dijelaskan kembali oleh hadis berikutnya. Man akhadha, siapa saja yang mengambil ia, min tariqil muslimin, dari jalan kaum muslimin, syai'an, akan sesuatu, ja'a bihi, itu datang ia seseorang dengannya sesuatu, yaumal kiamati, pada hari kiamat,
ya'miluhu, memikul ia seseorang akannya sesuatu, min sab'i ardin, dari 7 lapis bumi. 3 hadis yang kita baca berkaitan dengan merampas tanah kaum muslimin, baik tanah pribadi atau tanah umum milik kaum muslimin. Seperti contoh dalam hadis adalah jalan raya, dia dirikan teras rumahnya mengenai pinggir jalan, atau dia tempatkan atau dia memanfaatkan secara pribadi umum jalan, badan jalan, maka dia akan datang pada hari kiamat memikul tanah-tanah tersebut mulai pada lapisan atas sampai lapisan paling bawah. Dalam riwayat yang lain akan dikalungkan ke lehernya pada hari kiamat untuk hadir ke mahsyar, untuk diadili. Jangankan membawa tanah, beban hadir ke mahsyar, badan saja kita hadirkan itu sudah sulit. Jangankan bawa tanah 7 lapis bumi, beban 100 kilo saja jalan di pasar raya itu sulit. Atau 30 kilo untuk potong beras, jalan di pasar raya keluar dari pasar, sulit. Ini yang berkumpul di sana adalah seluruh manusia yang pernah lahir di muka bumi. Kondisinya bukan kondisi hari ini. Kondisi matahari didekatkan ke kepala 1 jengkal atau 1 mil. Satu riwayat 1 mil 3 kilo. Pemahaman sebagai ulama 1 mil artinya sepanjang kayu celak. Kemudian yang kita bawa adalah tanah 7 lapis, 1 jengkal. Apa bisa ditanam di 1 jengkal? Biasanya pagar batas kebun digeser. Pematang sawah dikikis, tiap tahun dikikis. Pematang sawah ini pemilik pematang orang di atas. Sawah kita di bawah. Ada yang pernah ke sawah? Dikikis, nanti orang tambah lagi. Jadi sawahnya bergeser terus setiap kali dikelola. Kalau 2 kali dalam setahun, berarti 2 kali 5 cm saja sudah 10 cm. Kalau dalam 10 tahun dia garap, berarti sudah 100 cm. Itu nanti akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Termasuk yang menggeser pagar rumah di jalan raya. Jadi jangan membuat sebuah kerugian besar di akhirat dengan manfaat yang kecil di dunia. Dan kalau sama Arabi saja berpikir cerdas. Enggak mungkin saya korbankan tanah surga yang luas gara-gara sesuatu yang hanya selebar telapak tangan. Itu pemikiran Arabi ketika dia mentarget dirinya untuk tidak terjerumus dalam zina. Nah, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya dan tidak menambah kekayaan ketika kita menggeser patok tanah hanya 1 jengkal atau 2 jengkal yang nanti akan dipikul di akar ke 7 lapisnya. Bagaimana kalau yang merampas itu 1 hektar, 2 hektar, 10 hektar? Wah, itu sudah terlampau dari akhirat. Mungkin secara sengaja sebagian besar kaum muslimin mungkin tidak terlibat, tapi sebagian sebahagian besar
dari perkara yang tidak sengaja, seperti yang saya katakan tadi, mengikis pematang sawah orang lain, itu kan perkara yang tidak disengaja, tapi itu tetap termasuk merampas tanah orang. Termasuk juga menggeser pagar atau memanfaatkan bibir jalan untuk kepentingan pribadi, jualan misalnya, dan lain sebagainya. Dan itu diwariskan kepada keturunannya. Jadi kakek saya jualan di pinggir jalan dari kakek saya, turunnya langsung dilanjutkan oleh anaknya, dilanjutkan oleh cucunya. Berarti kan tidak sama memiliki. Kalau dia hari-hari dan bertahun-tahun, generasi ke generasi memanfaatkan fasilitas umum. Nah, itu bagian daripada merampas tanah kaum muslimin. Jadi tepatnya pada hadis 8354, akhadha min tariqil muslimin, orang yang mengambil dari jalan kaum muslimin syai'an, sedikit saja. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, man akhadha, siapa saja yang mengambil ia ala ta'limil Quran, atas jasa mengajarkan Al-Quran, qausan, akan busur, qalladahullahu, itu mengalungkan akannya orang itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanaha, pada posisinya busur yang diambil, qausan min nari jahannam, akan satu busur dari neraka jahanam pada hari kiamat. Hadis ini diceritakan ketika satu sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya mengajarkan seseorang Al-Quran, lalu dia memberikan kepada saya satu busur panah yang saya akan pakai untuk berjuang di jalanmu. Maka Nabi katakan, kalau kamu mau mengambil busur dari neraka, ambillah. Di sini secara umum Nabi katakan, siapa yang mengambil busur jasa mengajarkan Quran, setelah diajarkan dia Quran, dikasih hadiah oleh orang yang diajar satu busur panah. Biasanya busur itu dibawa dengan cara dikalungkan ke leher. Maka Allah akan ganti busur itu pada hari kiamat, di tempat dia mengalungkan busurnya di dunia, dengan busur daripada api neraka. Hadis berikutnya, man akhadha al-Qur'ani, siapa saja yang mengambil ia di atas Al-Quran, maksudnya di atas mengajarkan Quran, akan apa diambil? Ajran, akan upah. Fadzalika, maka itulah hadzuhu, jatahnya seseorang dari Quran. Siapa saja yang mengambil di atas Quran akan upah, maka itulah yang diambil jatahnya dari Quran. Dia akan apa yang lain lagi? Apakah itu diminta baca Al-Quran, kemudian diberikan sesuatu, ataukah mengajarkan Al-Quran lalu diberikan sesuatu? Maka sesuatu yang diambil itulah jatahnya di akhirat, di dunia, sehingga tidak dapat jatah di akhirat kelak. Terlepas daripada khilafiyah ulama tentang pembahasan ini, yang jelas nadhirnya, peringatan-peringatan di sini, sebaik-baiknya kalau kita punya kemampuan itu tidak mengambil upah atas taklim Quran. Walaupun pendapat yang kuat boleh mengambil upah, walaupun ada pendapat yang kuat boleh mengambil upah,
Tapi ketika punya kemampuan, maka sebaiknya tidak mengambil upah. Maka sejauh mana taklim pendidikan sesuai dengan tuntunan sunnah, maka sejauh itu akan mendapatkan keberkahan dan kemudahan. Sampai saat ini alhamdulillah kita masih menjaga hal tersebut. Antum belajar Quran di dalam hijrah tidak memberi upah. Nah, yang dibayar hanya untuk keperluan masing-masing, hanya untuk makan masing-masing, bukan untuk upah guru yang mengajar. Guru mengajar pun tidak dikasih upah. Kenapa tidak dikasih upah? Karena dia belajar dulu juga tidak ngasih upah. Kan sama. Maka wajib 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena kita dulu juga di 5 tahun. Maka bayarlah jasa dengan jasa, di samping juga belajar mengajar. Maka akan banyak pertolongan Allah, akan banyak kemudahan-kemudahan dalam taklim sejauh mana semakin dekat dengan tuntunan sunnah. Jadi kalau sekiranya uang pendidikan sebulan 700.000, uang makan sekian ribu, uang asrama sekian ribu, uang seragam sekian ribu, uang olahraga 1.000, ekstrakurikuler sekian ribu, uang rita sekian ribu, uang mendatangkan guru bahasa Jepang sekian ratus ribu, itu masalah. Banyak memang terkumpul ribu-ribunya, tapi keberkahan taklim itu kurang nampak, tidak terlalu nampak. Maka kita bertafakul dan bertawasul mendekatkan sistem pendidikan yang apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, supaya Allah berikan yang lebih kepada kita dalam hal pemahaman, dalam hal pengamalan, dan hal-hal yang lain. Nanti kalau urusan bayarannya nanti di akhirat saja. Maka belajar mengajari kawan-kawan itu sungguh-sungguh. Minimal saja antum di kelas antum atau setiap antum yang khidmat 1 tahun itu ada 1 atau 2 yang antum bisa bimbing dalam kubur. Nah, man akhadha bi sunnati, siapa saja yang mengambil dia dengan sunnahku, siapa saja yang mengambil dia dengan sunnahku, bahwa minni, maka dia bahagian dari aku. Wa man raghiba, dan siapa saja yang membenci dia an sunnati, dari sunnahku, falaysa minni, maka tidaklah dia bahagian dari aku. Yang mengambil dengan sunnah, mengambil itu bisa maknanya mengamalkan, bisa maknanya menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan sunnah Nabi. Berarti dia umatku, dia golongan aku, dia bawah payungku, dia berhak mendapatkan syafaatku, dialah mendapatkan telaga, minuman dari telagaku. Tapi yang benci sunnah, maka dia bukan dari golongan aku, dia bukan umatku, dia tidak berhak mendapatkan syafaatku. Jadi sunnah bukan pemahamannya sunnah itu sunnah. Itu pemahaman fikih.
Tapi pemahaman yang diinginkan adalah sunnah semua yang diajarkan oleh baginda Rasul. Memang pengamalannya tidak wajib, tapi penting. Kenapa ada satu orang yang stroke gara-gara tidak mau disuruh makan yang tangan? Kenapa ada satu orang di zaman Nabi yang masuk tangannya ke duburnya karena tidak mau atau membantah, menyanggah hadis Nabi aina batat syadu, di mana bermalam tangannya tadi malam? Itu kan tak wajib. Nah, jadi benci itu tak boleh. Tidak mengamalkan tapi tidak membenci itu oke-oke saja. Saya belum mampu mengamalkan, itu bijak. Saya tahu sunnahnya tapi belum mampu mengamalkan. Oh, saya setuju yang sunnah, yang ini yang setuju. Ini masalah. Mendingan orang-orang yang tidak mengamalkan banyak sunnah daripada orang mengamalkan semua sunnah kecuali membenci satu sunnah. Orang dosa yang membenci, tidak ngamalin dan tidak benci, tidak ada masalah karena dia sunnah. Maka dalam hadis dikatakan tidak mau makan dengan tangan kanan dan tangannya tidak bisa diangkat. Itu kata perawi karena dia sombong. Maka kita manut dengan sunnah. Kalau tidak sanggup, mohon maaf kepada Nabi, nanti saya makan. Saya niat amal dan sampaikan. Begitu. Walaupun hari ini nggak bisa diamalkan, tapi jangan sekali-kali benci. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man akhraja," siapa saja yang mengeluarkan ada akan perkara yang mengganggu atau kotoran minan masjid, dari masjid, itu banallahu lahu baitan fil jannah, membuatkan oleh Allah baginya orang tersebut akan satu rumah di dalam surga. Siapa saja mengeluarkan perkara yang mengganggu dalam masjid, dari masjid, maka Allah buatkan baginya sebuah rumah di surga. Kalau Allah sudah buatkan dia rumah di surga, sudah pasti dia masuk surga. Karena Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Zalim adalah memberikan hak, tidak memberikan hak seseorang, itu zalim. Zalim tidak memberikan hak kepada pemiliknya. Kalau Allah sudah buatkan dia rumah di surga dan Allah tidak pernah menzalimi hamba, pasti rumah itu akan dikasih kepadanya. Berarti orang yang mengeluarkan sampah, kotoran, tai, cicak dari masjid, maka dia masuk surga. Tapi perhatikan baik-baik, jangan asal kutip sampah masuk kantong. Tai cicak jangan kutip masuk kantong. Cicak dikutip, masukkan dalam tisu, masukkan dalam kantong. Sholat Allah. Itu tasawuf, gak pakai fikih namanya, jadi zindik. Kalau bungkus makanan, kalau sisa makanan, pokoknya benda-benda yang suci gak ada masalah. Minum di masjid, ada bungkus dari sedotan, masukkan kantong, jangan taruh di luar. Selesai minum di masjid, ada sampah yang kosong, langsung bawa keluar. Jangan berikan fasilitas itu untuk orang lain. Sudah di depan kita, punya kita, tapi kita keluar, kita tinggalkan di situ. Artinya silakan ambil fasilitas surga untukmu, saya belum perlu. Dan ancaman berat bagi orang yang membuang sampah dalam masjid. Nah, untuk mobil, bawa taruh di bawah karpet, atau untuk ingusan, untuk gosok-gosok di karpet.
sambil sholat Allah, sujud langsung kafir. Itu berat ancamannya. Dia akan memikul bangkai keledai pada hari kiamat karena dia mengotori rumah Allah. Maka kalau bersih, usahakan jangan sampai air bersihnya menyentuh harta bersih. Embunnya masuk ke kafir. Tutup mulutnya, bukan hanya sekadar tutup hidung. Nah, hadis berikutnya baginda Nabi SAW bersabda, "Man akhraja, siapa saja yang mengeluarkan dia min tariqil muslimin, dari jalan orang Islam, dari jalan orang Islam, syai'an, akan sesuatu, yudhihim, yang mengganggu ia sesuatu akan mereka orang Islam, kataballahu lahu, itu menulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu, baginya orang itu, bihi, dengan sebabnya menyingkirkan sesuatu, hasanatan, akan satu kebaikan. Waman kataba, siapa saja yang telah menulis ya Allah, lahu, baginya seseorang, indahu, di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala, hasanatan, akan kebaikan, adakhalahu, itu memasukkan dia Allah Subhanahu wa ta'ala akannya orang tersebut dengan sebabnya satu kebaikan ke dalam surga. Jadi untuk masuk surga itu cukup satu kebaikan, sudah pasti masuk surga. Tapi kebaikan yang diterima oleh Allah, kita tidak tahu dari kebaikan yang kita buat yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang berjumpa dengan imam, kalau nggak salah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam mimpinya ada kepada Imam Malik bin Anas, bagaimana perbuatan Allah atau sikap Allah kepadamu? Kata beliau, saya mendapatkan kemuliaan dari Allah, rukai'an fil lail, karena beberapa rakaat sholat di malam hari, bukan karena banyak tinta yang saya gunakan dalam mengarang, bukan karena banyak puasa dan sholat, tapi rukai'at. Sehingga Nabi katakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, jangan menganggap remeh kebaikan sekecil apapun, karena bisa saja disitulah hak kita menempati surga. Mungkin karena ngutip sampah yang satu yang kecil, mungkin karena menyingkirkan sesuatu dari jalan. Manfaatkan kalau waktu antum panjang, berangkat di sini jam 11:30 ke Etihad itu, sepanjang itu jalan, tentu ada batu di jalan, ada kayu, ada pelepah kelapa, tinggal diangkat ke pinggir. Kemudian tawassul, ya Rabb, saya bertawassul dengan amalnya supaya mudah mengamal. Jadi jangan biarkan satu celah kebaikan itu terlewat di depan mata. Sebagaimana antum tidak membiarkan celah atau terlewatnya kesempatan daripada hidangan yang datang silih berganti. Ingat, malam tetapi setiap datang satu wadah, walaupun cuma isinya sesuatu, tapi pasti antum punya kontribusi untuk ambil. Nah, langsung hilang. Setelah 5 menit langsung habis. Setelah 5 menit.
Gak pernah tuh lewat depan antum untuk biarin gitu, pasti singgah. Nah, buat begitu deh kebaikan. Buat seperti itu dalam kebaikan-kebaikan. Dalam ke masjid, tanam saja batunya ke pinggir sambil santai. Masuk ke masjid lihat sholat 2 rakaat, ada sampah di situ. Kalau bukan najis, masuk ke kantong. Apalagi kalau sampai amalan itu rutin dan nggak ada orang tahu, itu bisa menjadi amal mujarab yang bisa untuk pakai pada detik-detik genting. Seperti yang dikisahkan 3 pemuda, 3 orang laki-laki yang terkurung dalam gua yang menundukkan kepala. Nah, jadi orang yang menyingkirkan sesuatu yang mengganggu kaum muslimin di jalannya, Allah akan tuliskan satu kebaikan. Siapa saja yang sudah Allah tuliskan kebaikan, pasti Allah masukkan dia ke dalam surga dan sebab kebaikan itu. Karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Man akhta'a khati'atan, siapa saja yang melakukan ia akan satu kesalahan. Man akhta'a, siapa saja yang melakukan ia khati'atan akan satu kesalahan. Au aznaba, atau berbuat ia zamban akan satu dosa. Summa nadima, kemudian dia menyesal. Fahuwa kafaratu, maka dianya penyesalan itu penghapusnya dosa. Dia dianggap meninggal berkekalan dalam dosa. Nah, sempat dia mencuri sekali, dia pikir-pikir nanti saya cari-carilah kesempatan sekali. Niat itu terus ada, maka dia dianggap selalu dalam dosa pencuri. Ketika dia mampu, setiap kali ada kenduri dia bisa mampu. Kemudian dia berpikir, apa lagi kesempatan ketiga? Dia dosa yang barusan dilakukan tidak dihapuskan oleh Allah. Kalau dia mati, dia dianggap berkekalan di atas dosa itu. Kemudian menyesal di atas satu dosa itu bukan perkara yang mudah. Nah, jangan dicoba-coba buat dosa. Saat buat dosa tertobat, jangan coba-coba buat demikian. Karena tobat dari dosa itu pilihan anugerah Allah, gak bisa dipaksakan. Seperti yang pernah dilakukan oleh saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Kata mereka, kita singkirkan Yusuf, nanti kita tobat pasti. Kapan dia tobat? Gak pernah bertobat kecuali setelah sekian puluh tahun dipertemukan kembali dengan Yusuf baru setahun. Sebelumnya mereka gak pernah bertobat. Maka tetap aja berbohong untuk menutupi kesalahannya dan mengaku benar di depan orang tuanya. Berapa tahun itu? Puluhan tahun. Dalam penjara saja 11 sampai 12 tahun. Nah, sebelum di penjara tinggal bersama pembesar Mesir lebih mungkin 20 tahun. Dia tidak bisa tobat dari dosa yang direncanakan bertobat. Jangan enak cerita tobat. Tobat bukan pilihan kita. Tobat anugerah Allah. Sekali gak akan bisa tobat. Siapa yang jamin kita bisa bertobat sekali itu? Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, man akhlasa, siapa saja yang ikhlas ia,
siapa saja yang ikhlas dia lillahi karena Allah, arba'ina yawman, selama 40 hari, zaharat, niscaya akan muncul ya nabiul hikmah, mata air hikmah, min qalbihi, dari hatinya, ala lisanih, lewat lidahnya. Ini rahasia 40 hari. Kenapa suluk 40 hari dibuat metodenya? Kenapa urut dibuat 40 hari metodenya? Kenapa sholat 40 hari berjamaah metodenya? Siapa sholat 40 hari berjamaah tanpa tertinggal tak berdekatan? Kenapa dengan 40 hari? Karena hadis mengatakan yang ikhlas selama 40 hari, hatinya akan mengeluarkan hikmah 40 hari. Nah, mulai dari sekarang, antum tanamkan keikhlasan, tahajud ikhlas, belajar ikhlas, pikir ikhlas, yang beli obat ikhlas, yang terima juga ikhlas, nama juga ikhlas. 40 hari saja. Nanti antum jadi orang bijak. Pokoknya kata-kata bijak itu keluar saja sendirinya. Sehingga orang tua itu bilang, wah, anak saya dewasa. Jadi dewasa berpikir itu lahir daripada ikhlas. Untuk tahap awalnya harus istiqomah 40 hari dulu. Pokoknya tahajud itu ikhlas saja, tidak ada masalah apa. 40 hari. Kena denda sholat hajat ikhlas, ulang zikir ikhlas. Setelah pada hari 41 itu gak perlu diajarin dia ceramah. Nah, akan keluar kata-kata hikmah dari lidahnya. Jadi gak perlu belajar pidato, cuma untuk belajar hikmah 40 hari. Kalau ikhlas dari seumur hidup, masya Allah, nggak tertulis kata-kata bijak. Sehingga para ulama itu punya kata-kata hikmah yang dirangkum dari buku-buku, yang ditulis di buku-buku, itu keluar berkat hidayah atau ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hati mereka yang ikhlas. Nah, salah satunya kita al-hikam. Nah, saking tingginya kata-kata hikmahnya, kita bacanya nggak paham. Kita akan paham setelah menempuh suluknya mereka. Nah, kalau belum suluk dalam tasawuf, nggak usah baca kata kitab hikam, nggak akan paham. Sama dengan lulusan pertanian, bicara soal pertanian nggak paham, suruh dia ke sawah dulu sebulan baru paham. Ketika kita hikam, kita belajar suluk dulu, kemudian baca kitabnya baru mengerti. Kalau enggak cuma sekedar peribahasa saja yang tanpa dipahami. Hadis berikutnya Nabi SAW. Ini hadis yang saya katakan tadi, penjelasan bagian kedua dari hadis nomor 8351. Man akhadha amwalan nas yuridu adaha addallahu an. Dijelaskan di hadis ini, maniddana, siapa saja yang berhutang ia, dainan akan hutang, yanwi, yang berniat ia seseorang, qada'ahu, akan membayarnya hutang, itu addahullahu anhu,
membayarkan akannya hutang oleh Allah untuk dia pada hari kiamat. Ini ada kalimat hadis yang dibuang atau yang ditinggalkan. Siapa yang berhutang satu hutang dan dia niat membayarkannya lalu dia meninggal sebelum sempat membayar, maka Allah akan membayarkan hutang itu pada hari kiamat. Hadis yang lain, siapa saja yang meninggal yang berhutang satu hutang dan dia niat membayarkan dan dia tidak sempat membayar sebelum meninggal, maka kata Nabi, aku bayarkan hutang itu nanti di akhirat. Hutang apa dulu? Bukan cabang usaha, bukan hutang kredit mobil, tapi hutang untuk keperluan mendesak dalam kehidupan. Nah, hutang sewa rumah, hutang makan hari-hari, hutang pendidikan anak sekolah. Nah, hutang-hutang seperti itu yang nilainya tidak terlalu besar, yang kepentingannya sangat penting. Dia ada usaha, kumpulkan uang, kepakai lagi, kumpulkan, kepakai lagi, mati dalam mengumpulkan. Hutangnya gak ada yang tahu, ada pun tahu, gak ada pembayarnya, maka Allah akan membayarkan hutang itu di akhirat. Hadis sahih. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, man adda, siapa saja yang menyampaikan man adda, siapa saja yang menyampaikan ila ummati, kepada umatku, hadisan, akan satu hadis. Apa tujuannya menyampaikan hadis itu? Lituqama bihi sunnatan, supaya ditegakkan dengannya hadis akan sunnah. Aw tuslama bihi bid'atan, atau dihancurkan dengannya hadis akan bid'ah, atau dihilangkan dengannya hadis akan bid'ah. Itu bahwa berjannah, maka dianya orang di dalam surga. Jadi ada dua niat yang mesti kita tanamkan dalam hati ketika menyampaikan riwayat hadis. Pertama, supaya sunnah tegak di muka bumi. Yang kedua, supaya bid'ah lenyap. Kita dapat jaminan surga dari Nabi SAW. Jadi menyampaikan hadis, menunaikan hadis, bisa dalam rangka belajar hadis, bisa dalam tausiah dan penyampaian, bisa ngomong sesama dengan kawan. Misalnya kita sholat di masjid, ada satu orang ketika khatib naik mimbar dia masuk langsung duduk, kita tandai. Selesai sholat Jumat kita katakan, sunnahnya kalau antum tadi masuk ketika khatib naik mimbar, maka sholat dulu 2 rakaat. Nah, kita dapat jaminan surga. Nah, sunnahnya katanya antum mau buka harinya hari Senin, Selasa, Sabtu, Ahad. Nah, kalau saya dengar antum mau nikah, sunnahnya di masjid hari Jumat, kemudian sebelum Jumat. Saya dengar antum katanya mau akikah, sunnahnya disembelih, dimasak dengan masakan yang manis. Oh, sunnahnya antum mau safar, dengar antum mau safar, sunnahnya hari Kamis. Soal sunnah safar, bawa kawan. Maka orang yang misinya seperti itu, dia nanti dijamin masuk surga.
Nampak satu tempat ada perkara bid'ah, nah, bukan oleh Nabi. Bid'ah versi ahli sunnah dan bid'ah versi wahabi. Nah, bid'ah versi ahli sunnah. Dan misalnya seseorang selesai sholat wajib, dia sujud. Kalau sujud apa dia buat? Sujud, kemudian dia pergi. Bilang, Pak, tidak ada sunnahnya sujud, tidak jelas gitu. Sujud syukur pakai takbir, sujud tilawah ada ayat yang dibaca. Tadi sujud apa? Itu tak sunnah, bid'ah. Nah, maka orang itu dijamin masuk surga. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Man adda zakat malih." Siapa saja yang menunaikan ia akan zakat hartanya. Man adda, siapa saja yang menunaikan ia zakat mali, akan zakat hartanya, faqad adda, maka sungguh dia telah menunaikan haqqal ladzi alaihi, hak yang ada di atasnya. Wa man zada, dan siapa saja yang melebihkan, maka itu lebih baik. Jadi kalau sudah bayar zakat, berarti sudah menunaikan kewajiban. Yang mau melebihkan itu afdalnya saja. Man adraka minas sholati, siapa saja yang mendapati dari sholat rakatan, akan satu rakaat, faqad adraka sholat, maka sungguh dia telah mendapati sholat. Hadis sahih riwayat kitab Sittah, Qaf, Bukhari, Muslim. Angka 4 itu Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Jadi dalam kitab Sittah semua hadisnya ada. Pemahamannya adalah orang yang sholat satu rakaat dalam waktu, maka sholatnya dianggap tunai. Zuhur di penghujung waktu, dia sholat satu rakaat dalam waktu zuhur, rakaat kedua masuk di waktu asar, maka sholatnya dianggap tunai. Dosanya tetap ada, tergantung kepada penyebabnya. Begitu juga orang yang sholat satu rakaat berjamaah sholat Jumat, dia sempat berjamaah satu rakaat di sholat Jumat, berarti dia dianggap dapat sholat Jumat. Maka dia cukup menambah satu rakaat saja. Tapi kalau dia masbuknya 2 rakaat, dapat sholat Jumat ketika imam sudah i'tidal, maka dia dianggap tidak dapat sholat Jumat, maka dia harus sholat zuhur. Nah, untuk penjelasan hadis di atas, khusus untuk sholat Jumat, dijelaskan di hadis yang di bawah. Man adroka, siapa saja yang mendapatkan dia rakatan, akan satu rakaat, minal jumu'ati, dari sholat Jumat, falyusalli, maka hendaklah dia sholat, ilaiha, kepadanya satu rakaat, ukhra, akan satu rakaat lagi. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat, sempat berjamaah satu rakaat dengan imam, maka hendaklah dia menambah melakukan sholat kepadanya satu, akan satu rakaat lagi. Man adraka Arafah, siapa saja yang mendapati Arafah, maksudnya berada di padang Arafah, qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar, maksudnya fajar hari ke 10 Zulhijjah. Faqad adrakal hajjah,
maka sungguh ia telah mendapatkan ibadah haji. Sunnahnya adalah berada di Arafah setelah zuhur sampai matahari tenggelam. Sholat maghribnya di jamak takhir ke Muzdalifah. Nah, sholat maghribnya jamak takhir ke Muzdalifah. Jadi sunnah hukumnya menggabungkan siang dan malam di Arafah. Tapi bagi orang yang terlambat, selambat-lambatnya untuk mendapatkan ibadah haji yang sah, dia harus ada di padang Arafah sebelum fajar terbit tanggal 10 Zulhijjah. Al-Hajju Arafah, haji pokoknya Arafah, intinya di Arafah. Man adraka Ramadan, siapa saja yang mendapati puasa Ramadan, siapa saja yang mendapati puasa Ramadan, wa alaihi, padahal di atasnya seseorang, min Ramadan, dari Ramadan yang lain, pastinya Ramadan sebelumnya, syai'un lam yakdi, itu sesuatu yang belum dia qadha akannya, itu fa innahu, maka sesungguhnya la yuqbalu minhu, tidak diterima akan dia Ramadan darinya seseorang, hatta yasumahu, sehingga dia mempuasakan dia akannya Ramadan yang tertinggal. Mafhum dari hadis inilah maka ulama katakan wajib mengqadha puasa Ramadan yang tertinggal sebelum datang Ramadan berikutnya. Wajib mengqadha puasa Ramadan yang tertinggal sebelum datang Ramadan berikutnya, kecuali kalau tidak sempat mengqadha karena uzur yang berkepanjangan, misalnya melahirkan dan menyusui. Melahirkan, menyusui itu biasanya berurutan. Nah, begitu juga safar yang berkepanjangan, begitu juga sakit yang berkepanjangan, tidak ada masalah. Tapi apabila Ramadan tahun kemarin tertinggal dan dia sudah sempat mengqadhanya karena ada waktu, ada kesehatan, tapi dia nggak qadha sebelum Ramadan nanti datang, maka puasa Ramadan tahun ini ditangguhkan pahalanya sampai Ramadan sebelumnya diqadha. Maka ulama memberi denda keterlambatan 1 tahun, didenda 1 hari 1 mud beras. Terlambat 2 tahun, didenda 1 hari 2 mud beras. Kalau dia ingin bertaubat dari puasa Ramadan yang tertinggal 1 hari 10 tahun yang lampau, pengen diqadha sekarang, maka wajib dia qadha sekarang 1 hari ditambah 9 liter beras atau 9 mud beras, karena sudah tertinggal selama 9 tahun. Kalau dia tobat daripada dosa dan kesalahannya setelah berbuat atau setelah balik 20 tahun atau 25 tahun, maka puasa Ramadan 25 tahun yang lalu wajib diqadha di bulan Syawal full 1 bulan, kecuali 1 Syawal, kemudian ditambah dendanya 25 liter beras untuk 1 hari. Berarti 25 liter kali 30, berarti 75 liter beras, 30 hari puasa tambah 75 liter beras, itu untuk puasa 25 tahun yang lalu. 24-nya kurangi per liter, kurangi 30 liter per tahun, 25
maka berat obat itu, maka jangan pernah tinggalkan puasa. Kalau sudah tinggal, cepat qada. Pulang ke akhirat, tidak ada kewajiban puasa dan sholat, tidak ada mengambil hak orang, semua sudah lunas. Itu saja cita-cita itu sudah cukup. Pulang ke akhirat, saya tidak punya kewajiban sholat yang tertinggal, saya tidak punya lagi kewajiban puasa yang tertinggal, saya tidak punya kewajiban apapun sama orang berupa harta benda. Masya Allah, itu aman. Nah, dosa-dosa kecil yang lainnya itu lumayan mudah urusannya kalau dengan Allah. Tapi kalau urusannya orang, ini berat masalahnya. Jangan sampai berurusan dengan orang di akhirat, cukup berurusan dengan Allah saja. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Man adrakal adzana fil masjid." Siapa saja yang mendapati ia akan azan di masjid, siapa saja yang mendapati ia akan azan di masjid, fi itu mutalanya kepada adroka, bukan ke azan. Siapa saja yang mendapati ia, apa yang dia dapati? Azan. Di mana dia saat itu? Dalam masjid. Azan berkumandang, dia ada dalam masjid. Semua kharaja. Kemudian dia keluar dari masjid. Lam yakhruj li hajatihi. Dia tidak keluar karena hajatnya. Tidak keluar ia karena hajatnya. Nggak ada kepentingan dia keluar, bukan untuk berwudu. Wa huwa la yuridur rajana, dan dia tidak punya keinginan untuk kembali masuk ke masjid. Itu bahwa munafikun, dia dicap orang munafik. Nah, sehingga ulama mengatakan makruh hukumnya keluar ketika azan sudah berkumandang di masjid, kecuali kalau keperluannya untuk berwudu. Kalau nggak ada keperluan, jangan keluar. Walaupun iqamahnya beberapa saat lagi. Nah, kalau orang itu keluar dari masjid dan dia tidak pengen kembali, takut atau malu orang sholat dia nggak sholat, malu diajak orang sholat, sudah azan orang mau sholat, dia langsung menyingkir tempat lain. Katanya orang mau sholat. Nah, yang nggak orang silahkan keluar. Maka dia keluar dia, karena dia nggak orang. Kan orang mau sholat, dia kan nggak orang, jadi dia nggak ikut. Maka Nabi katakan dia tidak orang beriman, dia orang munafik. Maka menyerupai orang munafik hukumnya makruh. Itu sebabnya ulama katakan makruh hukumnya kalau keluar dari masjid ketika azan. Antum selesai program ini kan nggak ada waktu duduk, sengaja untuk keluar, tidak langsung bersusah, hukumnya makruh. Kalau lama-lama hidup yang perkara makruh, kita dibenci oleh Allah. Kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan ditempatkan dalam ibadah di garis belakang dulu. Maka yang mau kubro harus satu-satu dijaga semua waktu. Nampakkan kesungguhannya. Yang mau memperbaiki pemahaman kitabnya, jaga satu-satu. La yazalu qaumun yata'akharu hatta yu'akhirahumullahu ila an-nar. Kalau orang selalu mencari yang belakang,
selalu mencari di belakang, masuk program belakang, tidur belakang, sholat hajat belakang, sholat duha belakang, tahajud belakang, ngaji belakang, sholat di belakang, berangkat Jumat lambat 15 menit, lambat 25 menit. Dia waktu begitu-begitu saja, maka Allah mundur kemajuannya. Bahkan sampai ke neraka dia akan ditunda, akan digeser. Paham dari kelemahan kita dalam pendidikan, cari soal ke depan. Belajar itu dekat dengan guru. Setoran itu 2 setoran, nomor 1 setoran. Nah, kalau menjaga setoran begitu, telah memberikan kemudahan-kemudahan. Karena dia pengen maju, Allah beri dia akan maju. Tapi kalau dia cari mundur-mundur, Allah beri dia akan mundur aja. Kalau sekiranya bos menandai orang-orang yang sering terlambat dalam segala hal dalam usahanya, pasti nggak dapat bonus. Itu manusia. Si pulang kasih bonus aja banyak nih. Saya terlambat datang kantor, pulang cepat, kerjaan yang beres. Jangan bonus pecat, masa pecat. Sekarang malah dengan Allah. Nah, yang kubro, walaupun waktu rasa-rasa nggak cukup, misalnya yang masih 25, tapi kalau untuk mengisi sop 1, tahajud nomor 1, tidur nomor 1, sholat nomor 1, sholat sop 1, Allah akan buat sebuah keajaiban. Danau. Situ aja. Nah, kelas senior masih di sop belakang, ngaji belakang, sholat belakang. Nah, nanti semua diambil alih oleh santri baru. Mungkin ada yang 10 bisa dipastikan, mungkin ada di antara mereka yang kubro duluan dari antum yang datang di tahun tersebut. Kalau sempat supaya itu tajirnya dia malam mentah-mentah. Maka buat semangat puasa itu, jaga kawan-kawannya. Kita nggak boleh pernah kosong tahajud setahun ini. Nanti kita kasih hadiah libur 25 hari bulan Ramadan. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man yadda'a ila ghairi abi," siapa saja yang mengaku-ngaku ia, siapa saja yang mengaku-ngaku ia kepada selain bapaknya, wa huwa ya'lamu, padahal dia tahu itu bukan bapaknya, fal jannatu alaihi haram, maka surga terhadap orang itu diharamkan. Mengangkat anak angkat boleh, tapi tidak boleh menisbahkan anak angkat ke bapak angkat. Tetap dinisbahkan ke bapak kandungnya. Panggil bapak kepada bapak angkat boleh, tapi tidak boleh mengakui itu bapak kandung di hadapan orang lain, karena itu akan mengharamkan surga. Hadis yang sama, man yadda'a ila ghairi abi, siapa saja yang mengaku-ngaku ia kepada selain bapaknya, awin tama ila ghairi mawali, atau dia menisbahkan diri kepada selain majikannya, ini budak saya, fa'alaihi, maka kewajiban atau tertimpa di atasnya seseorang laknat Allah yang bertubi-tubi sampai hari kiamat. Laknat Allah yang bertubi-tubi sampai hari kiamat. Man idda'a ma laysa lahu falaysa minna,
siapa saja yang mengakui akan sesuatu laisa lahu, yang tidaklah sesuatu itu hak dia, bukan tanah dia dikatakan tanah dia, bukan barang dia dikatakan barang dia, falaysa minna, maka tidaklah orang itu bahagian dari kami, dia bukan golongan kami, dia bukan umat kami. Falyatabawwa walyatabawwa, hendaklah dia mempersiapkan maq'adahu, tempat duduknya di neraka. Maniddahana, siapa saja yang memakai minyak. Iddahana ini pemakaian kalimat memakai minyak rambut atau meminyaki jenggot. Walam yusammi, dan dia tidak baca basmalah. Itu iddahana ma'ahu, akan berminyak atau ikut memakai minyak bersamanya orang itu situna syaitan, oleh 60 setan. Siapa yang sedang memakai minyak rambut? Nah, ketika memakai minyak rambut baca bismillah. Kalau nggak baca bismillah, nanti setelah antum pakai 60 setan ikut memakainya. Cepat habis. Itu setan yang nggak nampak aja itu. Belum lagi ikut setan yang nampak. Nah, kan yang mencuri setan. Nah, jadi pakai minyak itu baca bismillah. Man adzalla nafsahu, beberapa hadis lagi. Man adzalla nafsahu, siapa saja yang menghinakan dia nafsahu, akan dirinya, fi ta'atillah, dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa a'azzu, maka dianya seseorang itu lebih mulia, itu lebih mulia, mimman, dari orang-orang ta'azzaza, yang membanggakan dirinya dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Azzala nafsu fi ta'atillah, menghinakan diri taat kepada Allah, itu melakukan sebuah ketaatan, harus menghinakan diri. Nah, duduk bermasjid, duduk bersama awam nas, dia biasanya nggak biasa duduk dengan orang-orang umum, sekarang dia paksakan dirinya duduk bersama orang umum. Mungkin bagi kita ini perkara biasa, tapi sebagai orang itu merasa risih kalau sempat berdampingan dengan orang kiri dan kanan dalam sholat. Dia biasa duduk di kursi sendiri, kursinya itu bisa tempati 3 orang sendiri. Nah, bodyguardnya harus 3 meter dari dia, nggak mau tercium nafas orang lain. Nah, sekarang dia harus duduk di masjid, harus tawaf, harus sa'i, harus melakukan perkara-perkara taat yang dalam pelaksanaannya dia harus menghinakan dirinya, itu lebih mulia daripada orang bangga dan maksiat. Man udzilla indahu mu'minun, siapa saja yang dihina, direndahkan di sisinya atau di dekatnya akan seorang mukmin, falai yang surhu, lalu dia tidak membela akannya orang beriman, lalu dia tidak membela akannya orang beriman, wa huwa yaqdir, padahal dia mampu, padahal dia sanggup, ala ayam surahu, atas bahwa dia menolongnya orang beriman tersebut, itu adzallahullahu
menghinakan akannya orang itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ru'usil asyhad, di hadapan para saksi, maksudnya seluruh manusia pada hari kiamat. Hadis hasan. Udzilla indahu mu'min. Kita sedang duduk-duduk. Apakah udzilla itu tindakan fisik? Kita lihat ada satu orang mukmin dizalimi, dihina fisiknya, kita bantu kalau kita mampu. Kalau enggak, kita dipermalukan nanti di mahsyar. Atau dihina nama baiknya. Kita sedang duduk dalam satu kelompok manusia. Kalau ada orang berbicara tentang kejelekan orang yang kita tahu baik, kita mampu membantahnya, kita harus bantah. Kalau enggak, kita akan dipermalukan di akhirat kelak. Apalagi yang dihina itu adalah para ulama, seperti Imam Syafi'i yang direndahkan oleh kaum Wahabi, seperti Imam Ghazali yang direndahkan oleh kaum Wahabi, membakar kitab Ihya Jihad, membakar kitab Fadilah Amal adalah jihad. Atau kalau dia ngomong, antum tahu, antum diam saja, punya argumen, punya dalil, antum diam, maka antum dihina ya. Dihinakan oleh Allah. Apa alasanmu tidak membela ulama-ulama Allah? Nah, ketika mereka dihinakan di mimbar, antum harus angkat nama mereka di mimbar. Ketika mereka dihinakan di majlis, maka mesti kita angkat nama mereka di majlis. Nah, untuk paham masalah ini, dengarkan ceramah Wahabi supaya tahu bagaimana mereka ngomong tentang ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Hadis terakhir, man adzana sab'a sinin, siapa saja yang memandangkan azan selama 7 tahun. Man adzana, siapa saja memandangkan azan sab'a sinin selama 7 tahun, muhtasiban, hakadan mencari pahala, kataballahu lahu, itu menetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baginya muadzin akan bebas dari neraka. Azan 7 tahun tanpa gaji itu akan dijamin masuk surga. Maka tidak heran kita dengar berita informasi ketika pemindahan kuburan, ternyata ditemukan jasad utuh. Setelah diselidiki, ternyata muadzin musholla, ternyata muadzin masjid, bukan hafiz, muadzin. Muadzin di zaman itu mana ada cerita digaji. Muadzinnya dari dalam kampung itu, mereka terbiasa azan lalu sampai mati. Nah, sampai suaranya pun nggak jelas azan juga deh, karena ada yang ganti. Nah, muadzin seperti itu 7 tahun saja dia sudah dicap selamat daripada neraka Allah. Hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Wa bihi marji'u wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun.